dikurung di dalam smartphone kita. Karena itu di situ ada terjadi paradoks dunia yang luas, tapi bisa kita lihat hanya melalui smartphone kita. Karena itu hari ini kita bisa juga tergerus dari akar-akar kita. Inilah globalisme yang menghantam kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan ini, mulai dari materialisme, konsumerisme, sekularisme, pragmatisme, dan globalisme yang sedang menghantui kita ini. Tentu sesuai dengan tema kita hari ini, kita harus bercermin pada nilai-nilai Sumpah Pemuda, spirit para pejuang kita hari ini. Kalau bertanya tentang bagaimana kita menggali supaya kita menemukan nilai-nilai Sumpah Pemuda, saya coba dengan pendekatan dekonstruktif, coba melihat ada apa di balik spirit yang membuat para pemuda kita pada waktu itu bisa berjuang sampai menggagas Trisumpah Pemuda yang tinggi. Pertama, mereka punya kesadaran, mereka tahu dan paham serta menghargai perbedaan. Indonesia yang begitu luas, dengan segala macam keanekaragaman, itu bukan hanya mereka sadar, tapi mereka tahu dan juga pahami, lalu kemudian mereka hargai. Dengan berbekal itu, mereka punya daya juang dan berani menghadapi risiko. Risiko begitu besar waktu itu dihadapi dalam ancaman dan gempuran penjajah, tapi mereka berani menghadapi segala risiko itu karena mereka punya daya juang yang tinggi. Di balik itu mereka punya kecerdasan. Kalau kita ikuti sejarah-sejarah diskusi mereka waktu itu, mereka sangat memahami konsep besar dunia ini, memahami segala macam ilmu pengetahuan, tapi juga lebih dari itu mereka punya visi yang jelas. Mereka tahu kemana negara ini akan dibawa, apa yang dibutuhkan. Itu mereka punya kecerdasan dan punya visi hidup yang jelas. Yang keempat, di atas semuanya itu dan menjadi basis sekaligus bingkai adalah mereka punya semangat nasionalisme yang kuat. Dan yang terakhir itu mereka punya insight. Yang saya maksudkan dengan insight adalah mereka punya wawasan yang komprehensif, holistik, luas, tapi juga punya kedalaman pengetahuan, kedalaman kesadaran, kedalaman ilmu, sehingga mereka bisa bersatu, punya daya juang dan melaksanakan semua itu sampai dengan menggagas Trisumpah Pemuda yang bernas itu. Spirit dan juga apa yang dimiliki oleh pemuda ini, para pemuda ini kita harapkan juga dimiliki oleh kaum milenial masa kini. Kaum milenial masa kini harus punya kesadaran, harus punya pengetahuan dan pemahaman, serta juga itu menjadi bekal untuk kita menghargai seluruh perbedaan kita. Harus punya daya juang, berani menghadapi risiko, harus punya kecerdasan, harus punya visi hidup yang jelas juga sekarang. Walaupun kita masih duduk di bangku kuliah, tetapi kita harus sudah punya tujuan hidup yang jelas. Lalu kita harus, walaupun dihantam oleh tantangan besar globalisme, tapi kita harus tahu bahwa kita adalah Indonesia. Nasionalisme kita, budaya lama holot juga harus dihidup. Itu bagian dari nasionalisme kita. Dan sebagai mahasiswi, kita sekarang harus membangun insight kita. Kita harus bertekad untuk memiliki wawasan, memiliki pandangan dan juga kedalaman ilmu dan juga kedalaman refleksi kita terhadap apa yang kita geluti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bekal-bekal itu kita melakukan restorasi terhadap bangsa ini, merestorasi Indonesia. Untuk itu saya sedikit memberi bingkai terkait dengan pemahaman tentang restorasi. Restorasi per definisi itu restorasi punya 4 kata kunci. Pertama, memperbaiki. Tentu yang rusak-rusak di bangsa ini, di negara ini, itu kita harus perbaiki.
Yang kedua, meletakkan kembali yang sudah keluar dari rel, yang keluar dari jalan itu kita letakkan kembali supaya dia berjalan sesuai dengan koridornya. Yang ketiga menyembuhkan kalau ada yang sakit, ya sakit bukan sakit mental ya, sakit dalam menyelenggarakan pemerintahan kita sembuhkan. Yang terakhir itu adalah mencerahkan. Ini per definisi dari kata restorasi. Tetapi untuk merestorasi Indonesia itu hanya bisa diwujudkan dalam 3 aras. Aras pertama aras kepemimpinan, aras kedua aras kebijakan, aras ketiga itu aras akar rumput. Maksudnya adalah Indonesia dan juga termasuk Flores Timur, NTT, apabila mau berubah, itu kita harus punya kepemimpinan yang punya karakter. Itu kita harus bisa menghadirkan pemimpin yang punya karakter. Karena itulah kenapa politik demokrasi itu harus ada elektoralnya, ada proses pergantiannya, pemimpin setiap tahun. Bagaimana keterlibatan kaum milenial di sini? Kaum milenial dalam aras ini harus bisa membantu mencerdaskan masyarakat kita melalui kecanggihan IT teknologi kita harus mampu bisa mencerdaskan bukan hanya diri sendiri tapi juga masyarakat supaya paham sadar kita. Kalau ada kontestasi pilkada misalnya, kaum milenial mahasiswa harus bisa memberikan pencerdasan yang baik sehingga proses pilkada itu menghasilkan orang yang terbaik, primus inter pares, orang yang baik dari yang baik-baik. Tentu semua calon itu adalah baik, tapi kita cari yang paling baik. Jadi prosesnya menghasilkan pemimpin yang primus inter pares, bukan menghasilkan pemimpin yang minus malum, yang buruknya sedikit, tidak. Tapi kita harus mencari yang terbaik dari yang baik-baik. Itu aras pertama. Aras kedua yaitu aras kebijakan. Kita restorasi hanya bisa diwujudkan apabila pemimpin itu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Karena itu peran kaum milenial di sini adalah bagaimana melakukan kritik terhadap kebijakan. Jadi wacana yang dihasilkan oleh kaum milenial, mahasiswa dalam diskusi-diskusinya adalah mengevaluasi substansi kebijakan. Kalau kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, persoalan masyarakat, itu harus bisa dilakukan kritik, tapi kritik yang substansial. Bukan hanya sekedar turun di jalan, melakukan demo-demo tanpa substansi yang jelas kemana arah perjuangan kaum milenial. Menggunakan seluruh kemampuan dan kapasitas, seluruh kecanggihan IT, alat komunikasi, referensi, untuk melakukan kritik kebijakan, dan juga harus ada solusi yang konstruktif untuk kepentingan perbaikan dan disampaikan kepada para penyelenggara dan pemutus kebijakan. Lalu yang berikut adalah akar rumput. Kita juga butuh kekuatan akar rumput yang baik untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Harus punya etos kerja. Karena itu mahasiswa di sini termasuk mahasiswa. Kaum milenial juga harus kuat untuk bisa melakukan pembenahan diri sehingga bisa melakukan restorasi itu melalui belajar yang serius dan juga kemampuan-kemampuan lain. Karena itu di akhir dari ini solusi saya adalah penguatan literasi melalui 3 keutamaan ilmiah, yaitu membaca, menulis, dan berdiskusi. Kita tidak bisa hanya membaca, tetapi juga harus menulis untuk meruntutkan logika kita, dan berdiskusi untuk mengadu logika kita semakin matang. Dengan 3 keutamaan ini, saya yakin kaum milenial akan semakin baik, bagus, mantap dalam menggunakan waktu-waktu belajarnya untuk merestorasi Indonesia, tentu melalui restorasi diri sendiri. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Alex Ovong. Mari kita terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Alex Ovong.
di Kupang. Oke. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Saya untuk kembalikan. Ya, terima kasih. untuk Saya harap tadi Bapak. presentasinya dilihat dan didengar jelas. Oke. Terima kasih untuk Bapak Alex Ovong di Kupang. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Alex sekali lagi. Oke. Sambil mewujudkan 3 keutamaan yang ditawarkan oleh Bapak Alex tadi, baca, tulis, dan diskusi, kita juga meresapi 5 nilai yang diberikan atau yang dapat ditarik dari spirit Sumpah Pemuda itu sendiri. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Krisantus Kwen. Bapak Krisantus, dosen Sekolah Tinggi Pastoral Renya Larantuka, juga dalam kesehariannya bergerak dalam beberapa jaringan komunitas yang ada di Flores Timur maupun di skala nasional. Kita harapkan dari sekian banyak keterlibatan Bapak Krisantus Pen, ada hal-hal menarik yang bisa membantu kita dalam menggali nilai ini yang akan diseringkan oleh Bapak San. Kepada Bapak San, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih moderator Pak Ansel Atasoge. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Larantuka. Yang saya hormati juga Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Pastoral Renya Larantuka. Yang saya hormati Pak Alex Ovong sebagai narasumber yang bersama-sama dengan kami mengambil bagian dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya kasih para peserta, moderator, peserta seminar yang hadir, khususnya para mahasiswa, juga para dosen dan pegawai yang saya hormati, yang hadir dan terlibat di dalam webinar kita pada siang hari ini. Panitia telah memberikan kepada saya juga tema umum, yaitu menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda dan relevansinya bagi kaum milenial. Tema ini cukup menarik karena bagi saya Sumpah Pemuda yang dihadapi oleh kaum muda Indonesia pada 92 tahun yang lalu, sekian kalau terhitung sejak tahun 1928. Nampaknya wajah Pak Hasan hilang dari dunia maya ini. Teman-teman admin, mohon bantuannya. Kita bersabar, ada kesalahan teknis di laptopnya Pak Krisantus.
Halo teman-teman admin, boleh membantu Pasan? Atau kalau kesulitan, bolehkah Pasan pindah dari ruangannya dan bergabung dengan host di perpustakaan? Atau Pasan mikrofonnya belum dibuka? Halo? Oke, silakan Pasan. Ya, saya minta maaf atas hal-hal teknis yang menghalangi saya. Oh ya, oke. Silakan dilanjutkan Pasan. Kita kelahiran tahun di bawah 1980 itu nampaknya tidak terlalu familiar dengan hal-hal canggih ini. Silakan Pasan. Baik, saya tadi melihat bahwa generasi sekarang yang kita sebut milenial tadi harus melihat ini sebagai peluang dalam meredefinisi kembali semangat kebangsaan. Karena memang harus kita akui bahwa akhir-akhir ini semangat kebangsaan itu sedang digerus oleh situasi global, situasi nasional maupun situasi lokal yang kurang memberikan ekspresi yang familiar terhadap semangat kebangsaan dan nasionalis. Itu yang pertama. Untuk itu, hal yang mau saya ungkapkan sih dalam kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kaitan dengan menggali nilai-nilai dan relevansinya bagi kaum milenial. Ada 3 hal yang mau saya soroti pada webinar ini. Yang pertama, bagaimana jati diri kaum milenial itu sendiri. Dan yang kedua, nilai-nilai apa yang dihadapi kaum milenial saat ini. Dan yang ketiga, itu bagaimana solusi yang dapat membantu kita untuk bisa mendapatkan relevansinya bagi kaum milenial sekarang ketika hidup di zaman milenial dan meneruskan spirit Sumpah Pemuda itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya lihat dari jati diri. Sumpah Pemuda yang dilakukan 92 tahun yang lalu itu kurang lebih menggagas pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menyinggung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 benang merah yang harus menjadi identitas bangsa ketika kita melihat dan mendefinisi ulang semangat bangsa. Tanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga hal ini harus menjadi cerminan dan semangat belajar yang harus diambil oleh kaum milenial saat ini ketika berhadapan dengan situasi yang saya sebut ini, bahwa kaum milenial menghadapi tantangan bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Siapa sebetulnya jati diri kaum milenial? Tadi pada awal sudah disebutkan oleh ketua program maupun kemudian ditanda kembali oleh Pak Alex Ovon. Kurang lebih saya menyebutkan begini. Secara kelompok demografi, mereka ini adalah bagian setelah generasi yang 10, artinya tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Kaum ini sekarang kita sebut sebagai generasi milenial, demikian menurut para ahli. Kemudian para peneliti menggunakan awal tahun 1980-an
atau sebagai awal kelahiran kelompok ini. Dan pertengahan tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an sebagai akhir kelahiran. Dengan demikian, kaum milenial ini tanggal dimulainya mereka terhitung kurang lebih 1951 dan tanggal berakhir 1996. Sehingga pada tahun 2020 ini generasi milenial akan berada pada rentang umur 17 sampai dengan 37 tahun. Jadi kurang lebih definisi identitas kaum milenial seperti ini. Bisa jadi pada definisi ini saya dan Pak Alex Ovung tidak termasuk dalam kategori ini. Tetapi semangat yang dihidupi oleh kaum milenial itu jadi semangat generasi yang selanjutnya, generasi umur di atas tahun 40 atau 50. Mengapa? Karena generasi ini merupakan satu-satunya generasi yang sempat melewati milenial kedua. Sebab teori generasinya Karel Meinheim pada tahun yang hidup pada tahun lahir pada tahun 1923 dan meninggal pada tahun 2020. Itu konsep awal definisi siapa itu kaum milenial. Dengan demikian, kaum muda, para mahasiswa, pelajar itu termasuk dalam kategori ini. Bagian yang kedua yang mau saya jelaskan ini adalah nilai-nilai apa yang dihadapi oleh kaum milenial saat ini. Yang pertama adalah budaya global atau global culture dan gaya hidup lifestyle lahir dari proses globalisasi, yakni proses mendunianya sistem ekonomi, politik, budaya, dan dunia tanpa batas atau disebut the headless board. Ditandai dengan bentuk penyeragaman dan dominasi, bahkan hegemoni negara-negara maju barat terhadap negara-negara besar. Pasan hilang lagi ya. Nah. Baik. Sambil menanti munculnya pasan, saya mengulang kembali isi dari Sumpah Pemuda ini sebagai ingatan untuk kita sekalian. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, untuk melanjut presentasi dari Pak Saan, saya undang Pak Saan langsung bersama saya di ruangan host biar proses berjalan lebih lancar. Silakan Pak Saan. Oke, wajah Pak Saan kelihatan ya. Oke, anggap saja ini Andi Noya dengan narasumbernya di Metro TV. Anggap saja bahwa Pak Saan sedang dalam perjalanan dan macet karena kendaraan padat di jalan, maka baru tiba di studio sekarang. Maka kita lanjutkan dengan presentasi dari Pak Saan untuk lagi 1-2 slide selesai. Silakan Pak Saan. Baik, terima kasih Pak Ansel. Saya lanjutkan dan mohon maaf untuk semua peserta webinar kita pada siang hari ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satu fenomena nilai yang dihadapi oleh kaum milenial adalah budaya global atau global culture. Kemudian yang kedua adalah fenomena lahirnya generasi gadget, yakni generasi yang dalam kehidupannya selalu bersinggungan dengan peralatan teknologi, peralatan high teknologi.
telah menjadi bagian dalam kehidupannya. Harus kita akui bahwa kaum milenial yang saya sebut tadi, sejak rentang antara 17 sampai dengan 37 tahun, saat ini penggunaan teknologi gadget, HP, dan semua perangkat yang ada, itu seolah-olah menjadi lifestyle dari kehidupan hari-hari ini. Sehingga apa yang dihadapi oleh kaum muda atau kaum milenial itu menjadi sorotan dari pada bagaimana untuk mengisi kemerdekaan, mengisi semangat kebangsaan itu secara baik dan benar. Inilah tantangan yang dihadapi oleh kaum milenial. Kemudian yang berikut adalah nilai-nilai antara hubungan manusia di hadapan teknologi dan global. Sejauh mana relasi personal yang dijalani oleh kaum milenial itu dapat memberikan relasi positif atau relasi negatif. Bagaimana kaum milenial menghadapi teknologi dan bagaimana menggunakan teknologi itu sejauh mereka bisa untuk melakukan apa yang benar yang saya sebut tadi. Apakah dengan menggunakan gadget atau alat komunikasi itu semakin mempererat penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang saya sebut dengan kepekaan. Ada tantangan jangan sampai penggunaan alat teknologi membuat mereka menjauhkan diri dari penghormatan terhadap nilai personal. Bagaimana hubungan relasi dengan orang tua, hubungan relasi dengan sanak keluarga, hubungan relasi dengan sesama di sekitarnya. Karena kecenderungan yang kalau tidak bisa diantisipasi secara baik dan benar, maka relasi atau hubungan personal itu bisa terganggu. Bisa jadi orang karena tenggelam di dalam kesibukan personalnya, kemudian terasing dengan dunia sekitarnya. Bahkan tidak hanya dunia manusia, tetapi juga bisa jadi alam dan sekitarnya itu tidak diperhatikan karena orang tenggelam dalam teknologi. Harus saya katakan demikian karena ini penting, jangan sampai generasi sekarang ini tercabut dari akar sosial dan kebudayaan karena asik dalam situasi yang saya sebut tadi, tenggelam dalam dunia teknologi. Saya ungkapkan ada salah satu penelitian, ini untuk melihat korelasi, apakah gadget dan teknologi komunikasi itu apakah memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap kehidupan yang dihadapi oleh kaum milenial atau kaum pelajar. MacArthur Foundation itu selama 3 tahun berhasil membuktikan bahwa internet itu baik bagi perkembangan pembangunan remaja. Proyek yang dilakukan selama 3 tahun itu melibatkan 800 remaja dan orang tua untuk mengetahui peningkatan kemampuan teknologi remaja. Ini untuk mematahkan anggapan orang tua bahwa bermain internet hanya akan membuang waktu saja. Dari gambaran dari penelitian MacArthur Foundation itu memberikan harapan kepada kita bahwa peluang yang diberikan oleh teknologi kepada kaum milenial itu bisa berarti positif. Soalnya adalah bagaimana seandainya penggunaan gadget atau alat komunikasi ini tidak berdampak positif. Itu tergantung pada bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh orang dewasa atau para pendamping. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana secara internal kaum muda atau kaum milenial dapat merefleksikan itu dan menggunakan secara disiplin peralatan teknologi itu secara baik dan benar sehingga pemanfaatnya secara baik pula. Karena hal semacam ini dapat memberi nilai positif, tetapi kalau tidak diantisipasi secara dini dengan pengendalian penggunaan bisa berdampak negatif. Itu bagian pertama yang saya jelaskan berkaitan dengan redefinisi kaum milenial dan nilai-nilai yang dihadapi oleh kaum milenial. Yang terakhir,
nilai-nilai Sumpah Pemuda. Artinya kalau kita mengkolaborasikan antara dampak dari perkembangan teknologi dan perkembangan perangkat informasi lainnya kepada apa yang dihadapi oleh kaum milenial saat ini, pertanyaan kita ketika kita menghadapi Hari Sumpah Pemuda, bagaimana harus kita belajar dari kaum muda kita pada 92 tahun yang lalu dengan peralatan yang sederhana, dengan teknologi yang bagi saya itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan seperti saat ini. Tetapi kemampuan intelektual, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk melakukan inovasi, kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan ternyata dapat melahirkan identitas kebangsaan yang kuat, identitas nasionalisme yang kuat. Padahal mereka lahir pada generasi yang jauh dari perkembangan teknologi. Nilai yang saya lihat yang harus kita belajar dari pergerakan Sumpah Pemuda ini yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kenapa komitmen kebangsaan itu penting? Karena saya lihat yang pertama, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah kita berada dalam situasi ketidaknyaman dan ketidakpastian dalam proses ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita itu sudah memberikan jaminan atas kepastian terhadap keamanan, kesejahteraan, dan pendidikan sebagaimana janji kemerdekaan. Tetapi semangat itu harus kita akui saat ini digerus oleh lemahnya komitmen para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh daerah yang kurang, boleh saya katakan, itu jauh sekali memberikan pendidikan politik, pendidikan budaya, pendidikan sosial yang baik dan benar. Tetapi dengan komitmen dan dengan potensi yang ada pada kaum milenial, yang tadi saya sebut dengan karakter-karakter dasar mereka, semangat, potensial, dan bila itu digunakan secara baik dan benar, maka mereka dapat mengkritisi perkembangan sosial, ekonomi, politik itu secara baik dan benar. Sehingga semangat kebangsaan yang tadinya tergerus, tapi kalau dihadapi oleh kaum milenial yang cerdas, yang berpikir positif, inovatif, dan kreatif, mereka tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan secara global, nasional, daerah, oleh sebetulnya tokoh-tokoh yang seharusnya memberikan teladan, tetapi tidak memberikan teladan. Dengan demikian saya mau mengatakan begini, kalau kaum milenial melihat semangat kebangsaan ini sebagai sebuah peluang, maka mereka tidak akan menerima begitu saja tawaran-tawaran negatif, tawaran-tawaran yang destruktif, tetapi mereka membangun kemampuan potensial yang ada dalam diri mereka ini sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Karena ini komitmen kebangsaan. Dan saya rasa bahwa semangat kebangsaan yang dimiliki oleh kaum muda 92 tahun yang lalu, hari ini masih terpatri dalam diri kaum muda yang lahir dalam pendidikan yang benar, di lembaga yang benar, metode yang benar, dan tentu kurikulum yang benar. Kalau semangat ini dikembalikan secara benar dan tepat, saya kira semangat kebangsaan ini bisa dihidupkan kembali. Dengan demikian, yang kedua dari komitmen kebangsaan ini adalah generasi milenial sebetulnya bisa mengisi kemerdekaan yang ada di kehidupan yang harian yang mereka hadapi. Yang kedua, nilai-nilai Sumpah Pemuda yang bisa diambil sebagai pegangan kaum milenial adalah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan peradaban. Kenapa itu penting? Sebetulnya peluang itu sudah ada. Kita lihat pemerintah saat ini memberi ruang yang cukup besar dalam dunia pendidikan untuk bertumbuh dan berkembang. Tidak sedikit anggaran yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, kita lihat saja bahwa banyak beasiswa-beasiswa, kesempatan-kesempatan untuk belajar ke luar negeri, kemudian belajar ke universitas ternama. Ya, saya berharap bahwa tentu ini juga otokritik bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi harapan saya, juga harapan kita diperhatikan oleh Pak Alex. Ya, mudah-mudahan peluang pendidikan ini juga
dilakukan oleh pemerintah provinsi eksekutif tetapi legislatif mendorongnya supaya kesempatan untuk mengenyam pendidikan itu juga terasa sampai ke wilayah-wilayah. Kita harus bisa menyadari bahwa tidak semua anak bangsa, tidak semua generasi milenial dapat mengikuti lembaga pendidik atau bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan hanya karena mereka terganjal pada persoalan ekonomi. Dan semoga ini diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini eksekutif maupun legislatif memberi ruang sehingga kesempatan untuk mengenyam pendidikan ini diperoleh oleh kaum milenial saat ini. Dan yang ketiga, saya kira yang terakhir adalah dengan semangat kebangsaan ini kita dapat menghormati perbedaan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita akui bahwa NKRI itu lahir dari perbedaan kultur, budaya, ekonomi, politik, bahkan keagamaan. Tetapi yang membanggakan kita, perbedaan itu dapat disatukan oleh founding father kita. Dan ini tentunya lahir sejak Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda diikuti oleh generasi yang pada waktu itu sangat militansi untuk memperjuangkan nation, semangat kebangsaan. Mereka beragam dari Aceh sampai ke Merauke, dari Sangat Laut sampai ke Rote. Tetapi bagi saya, perbedaan-perbedaan itu bisa disikapi oleh kaum milenial secara baik dan benar. Kalau pertama, mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari mereka yang secara tepat bisa mendampingi, secara tepat bisa membimbing. Oleh karena itu, saat-saat sekarang kita lihat bahwa perkembangan teknologi, walaupun disambut oleh mereka yang mengkritisi pemerintah, mengkritisi keagamaan, tetapi kalau disikapi dengan benar, segala kritikan yang diberikan kepada negara, kepada bangsa ini dapat diarahkan secara baik dan tepat. Terakhir, Pak Ansel saya bisa terakhir ya. Solusi. Ada dua solusi yang saya kira bisa dilihat oleh kaum milenial sebagai bagian daripada upaya untuk membangun nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, ketahanan dan kelangsungan hidup budaya nasional sangat tergantung dari ketahanan keluarga sebagai unit terkecil atau bangsa dalam menghadapi arus penetrasi budaya. Saya kira ketahanan ini penting. Kalau keluarga itu menjadi dasar yang paling utama, kalau gereja melihat sebagai komunitas basis gereja ini, atau kemudian ada nilai yang kita sebut dengan ecclesial dominica, artinya bahwa keluarga menjadi dasar pertama untuk membimbing dan mengarahkan kaum milenial, karena mereka biar bagaimanapun lahir dan berasal dari keluarga. Keluarga ini menjadi sorotan pertama dan utama. Orang tua, bapak dan mama itu menjadi tempat yang pertama untuk mendamping. Tidak begitu saja orang tua melepaskan kaum milenial yang sekarang ini sedang dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan itu berjalan sendiri. Yang kemudian dengan demikian, solusi yang kedua yang mau saya tawarkan adalah manusia harus menguasai teknologi untuk mengeliminir dampak negatif. Saya kira ini penting karena kaum milenial sekarang itu berada dalam situasi global. Gadget, telekomunikasi yang ada pada mereka itu harus dikuasai secara tepat dan benar. Kalau dilaksanakan dikuasai dengan tepat dan benar, saya kira bahwa tujuan dari informasi itu menjadi positif dan bisa mengeliminir segala kejahatan atau sifat destruktif yang bisa mengganggu hubungan relasi personal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat Sumpah Pemuda memberi spirit yang baru bagi generasi milenial untuk bagaimana menghidupi dirinya, menghidupi sosial, dan menghidupi situasi kenegaraan yang mereka hadapi, sehingga menjadi manusia yang bermartabat sesuai dengan yang diharapkan oleh negara, yang diharapkan oleh keluarga, dan tentu diharapkan oleh lembaga pendidikan di mana mereka sedang bersekolah, berkuliah, atau lembaga di mana mereka sedang bekerja untuk melayani sesama. Demikian Pak Ansel, saya kembalikan. Terima kasih untuk Pak San
Kalau tadi Pak Alex menutup pembicaraan dengan mengajukan 3 keutamaan sebagai ketahanan untuk mahasiswa sebagai salah satu kelompok akar rumput dengan baca, tulis, dan diskusi. Pada sesi kedua ini, Pak San mengakhiri pembicaraan dengan saya bisa sebut juga sebagai 3 keutamaan. Ada resiliensi diri, ketahanan diri, penguatan eklesia domestika, dan skill teknologi. Dan kedua pembicara sudah memandu kita untuk kembali ke jejak masa lalu untuk menggali nilai-nilai atau spirit Sumpah Pemuda dan menariknya untuk kaum milenial zaman sekarang. Baik, saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk kita sekalian. Sesi pertama, saya buka kesempatan untuk 3 orang penanya. Yang mau bertanya langsung menghidupkan mikrofonnya sehingga langsung kedengaran suaranya. Atau apakah suara kami bertiga, saya, Pak Alex, dengan Pak San, mengandung paracetamol sehingga bisa menidurkan kita pada siang hari ini? Semoga tidak. Nah, saya lihat dari Jakarta ada alumni STPR-nya. Siapa ini? Oh, Dominikus Lekiseran sepertinya sudah siap-siap mau bertanya. Ada juga siapa? Doni Gokok yang siap-siap juga mau bertanya. Ada Beru Aran juga sudah angkat kertas untuk siap-siap bertanya. Saya buka kesempatan kepada kita sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk teman-teman yang sekarang ada di aula kampus Renya, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan ke meja host yang ada di aula dan akan dipandu untuk mengajukan pertanyaan. Para alumni yang bergabung siang hari ini juga boleh mengajukan pertanyaan. Kesempatan dibuka untuk kita sekalian. Tadi pada sesi pertama Pak Alex sudah membuka wawasan kita dengan bagaimana kaum muda zaman sekarang yang disebut milenial itu berhadapan dengan 5 tantangan utama, lalu bagaimana kaum muda zaman dulu melalui Sumpah Pemuda telah meninggalkan 5 nilai yang bisa kita pelajari, lalu berdasarkan 5 nilai itu kita diajak untuk merestorasi Indonesia dalam 3 aras, ada kepemimpinan, kebijakan, dan akar rumput. Kita mahasiswa ambil pada bagian akar rumput, dan yang terakhir Pak Alex mengajak kita untuk menguatkan kemampuan literasi kita. Sedangkan Pak San tadi sudah mengajak kita untuk melihat seperti apa sih identitas dan jati diri dari kaum muda itu sendiri. Lalu Pak San juga mengajak kita untuk melihat nilai-nilai baik yang terpendam dalam diri kaum muda, dan bagaimana nilai-nilai itu membantu kaum muda dan kita semua untuk mencari solusi yang solutif untuk perkembangan kaum muda itu sendiri maupun bangsa dan negara kita. Ayo silakan, siapa yang mau mengajukan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan.
Atau mungkin teman-teman masih menyiapkan diri untuk bertanya. Mungkin Pak Alex ada hal-hal yang ingin ditekankan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak San? Atau yang dari Iya. Jakarta ini sudah angkat tangan ini? Oke. Silakan Dominikus Leki Seran. Baik, perkenalkan saya Pak Ongki. Saya kerja di SD Santo Yusuf Bekasi, Jakarta. Ini saya bukan bertanya ya, jadi saya masuk terakhir dan tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Alex Ovong tentang etos kerja. Ya, etos kerja yang harus diperhatikan itu saya hanya menegaskan karena nanti semua mahasiswa adik-adikku ini tamat akan menjadi seorang guru pendidik. Nah, yang diperhatikan adalah etos kerja. Etos kerja yang didasari yang pertama harus literasi yang disampaikan oleh Pak Alex Ovong tadi. Jadi literasi membaca, tulis, diskusi. Karena kita akan menjadi guru, maka 3 hal itu harus diperhatikan. Jika kita guru di daerah yang metropolitan harus punya kreativitas seperti yang disampaikan oleh Pak San. Nah, kreativitas model apa yang harus kita berikan kepada anak didik, kepada teman sejawat di mana lembaga kita bekerja. Nah, sebagai seorang mahasiswa, ini saya sekaligus diskusi dan sharing ya. Jadi seorang calon mahasiswa dan pada akhirnya akan menjadi guru harus memperhatikan komitmen-komitmen dalam hal dunia pendidikan seperti yang disampaikan oleh Pak San dalam semangat kepemudaan itu, yaitu karakter, semangat, dan potensial. Ketika dasar itu yang disampaikan oleh Pak San dan Pak Ovong, ketika ada ditanamkan di dalam diri sebagai pribadi anak muda dan nantinya menjadi seorang guru, itu perlu dibenahi dan dikembangkan. Dunia yang begitu cepat berkembang akan membawa kita ke menunjukkan nilai positif. Dan saya sangat berterima kasih kepada para dosen saya STP Renya Larantuka karena dengan didikan, dengan bimbingan yang selama 4 tahun saya mengenyam di dunia pendidikan STP Renya Larantuka, saya mendapatkan predikat pertama dalam hal penilaian profesi guru di sekolah dan yayasan saya. Dan itu pertama saya sangat berterima kasih kepada dosen saya bahwa nilai-nilai atau kultur yang harus diperhatikan adalah harus atau berkomunikasi dengan siapapun, dan itu sangat dilihat karena kita berada di antara mayoritas. Di situ apa yang harus kita bangun? Ya kita bangun adalah kekeluargaan, keharmonisan dalam hal bekerja, dalam hal mendidik anak, dalam hal membangun komunikasi dengan orang tua murid, karena itu semangat yang harus dilakukan oleh kita di zaman milenial ini. Jadi bagi saya Pak Angka dan Pak San, kemudian Pak Alex, ini sangat berkesan kepada saya bahwa ini justru harus dijalankan oleh adik-adik mahasiswa ketika akan tamat nanti ketika berkarya. Itu terima kasih, ini hanya sebagai sharing pengalaman saya ketika saya berada di dunia pendidikan yang di daerah metropolitan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kedua pemateri yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Ongki di Jakarta. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Tadi sudah dari wilayah Indonesia Barat. Mungkin kita pindah ke wilayah Indonesia Tengah, baru ke wilayah Indonesia Timur. Di wilayah Indonesia Timur ada Pak Yosef Ujelain. Kalau belum ada yang mau mengajukan pertanyaan, saya minta komentar atau tanggapan dulu dari Bapak Alex dan Bapak San atas apa yang di-sharingkan dan diajukan oleh Pak Ongki dari Jakarta tadi berkaitan dengan etos kerja, kreativitas, dan literasi dasar ini sebagai bekal
yang perlu dimiliki oleh calon mahasiswa, mahasiswa maupun alumni yang akan berkarya di mana saja mereka berada. Bapak Alex dulu. Bapak Alex belum hidupkan mikrofonnya. Oke. Baik, terima kasih moderator. Salam kita untuk Pak Dominikus Lekiseran alumnus dari Sekolah Tinggi Pastoral Renya Rosari Larantuka. Luar biasa responsnya Pak Domi Seran, apa yang disampaikan oleh saya maupun Pak Hasan direspons dengan sangat cerdas, dikombinasikan dengan pengalaman konkret yang dihadapi dalam dunia kerja di Jakarta. Memang dewasa ini memang literasi sangat penting untuk kepentingan membangun ketahanan diri seperti yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, lalu kemudian membangun etos kerja dan kreativitas. Memang kita tidak bisa lepas dari semangat itu. Kenapa saya menyimpulkan dari seluruh paparan saya dengan 3 keutamaan itu, karena ini berhadapan dengan adik-adik mahasiswa. Karena itu sekarang ini kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tadi yang saya sampaikan, salah satu tantangan yang saya kasih blok merah, yaitu globalisme, bahwa seluruh pemberitaan baik hoax maupun benar itu masuk ke dalam benak kita. Karena itu kita harus mempertanyakan seluruh informasi itu dengan menggali melalui bacaan yang ada di tangan kita, di dalam literatur untuk memahami konsep dan teori, dan juga di buku-buku, lalu melatih itu dengan melakukan tulisan, lalu kemudian membangun diskusi yang cerdas di antara sesama mahasiswa. Ini penting supaya kita punya logika berpikir yang baik. Dengan berbasis logika berpikir yang baik, dengan pemahaman konsep yang baik, kita bisa mengembangkan kreativitas seperti yang disampaikan oleh Pak Sam tadi. Dewasa ini kita dihadapkan pada dunia digital. Karena itu literasi digital juga penting. Kita harus memanfaatkan dunia digital secara cerdas. Sekarang ini kalau menurut Menteri Kominfo itu dunia digital, khususnya infrastruktur digital, itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Jadi kita tidak hanya butuh makan, minum, tapi juga kita butuh digitalisasi. Kita butuh HP, kita butuh laptop untuk berkomunikasi dengan dunia kita. Karena itu kita harus mulai secara cerdas memanfaatkan dunia digital ini secara baik. Ada spiritualitas yang harus dibangun dalam memanfaatkan digitalisasi, supaya kita dengan dunia digital ini kita tidak ditarik pada satu tantangan yang tadi saya sampaikan, sekularisme, tetapi kita harus bisa membangun spiritualitas untuk memanfaatkan dunia digital secara baik. Bahkan dengan dunia digital kita harus dimotivasi, didorong untuk mengembangkan kreativitas menggunakan dunia digital untuk baik untuk menggali sumber belajar maupun mengekspresikan kreasi-kreasi yang kita lakukan ke dunia kita. Dan juga kita bisa menciptakan banyak pekerjaan dengan memanfaatkan digitalisasi itu. Baik kita masih di bangku kuliah, tapi kita sudah bisa melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan income melalui dunia digitalisasi itu. Prinsipnya mahasiswa dan kaum milenial yang saya banggakan, bahwa marilah kita melihat dan sadar dengan seluruh tantang yang ada. Seluruh tantang ini kita harus sadar dulu bahwa kita sedang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang seperti yang saya sampaikan tadi, materialisme, konsumerisme, sekularisme, pragmatisme, dan globalisme. Kita harus sadar itu. Kalau kita tidak sadar bahwa itu ada tantangan yang sedang menghadap kita,
maka kita tidak akan mengambil sikap kita. Jadi kalau kita sudah sadar tentang tantangan itu, maka kita akan mengambil posisi kita. Dalam terang dan spirit para pendahulu pemuda yang menggagas Trisumpah itu, saya tidak mengurai satu persatu si sumpah, tapi saya coba secara dekonstruktif membaca yang tidak terbaca. Apa yang dilakukan oleh, kenapa bisa menghasilkan itu. Saya sampaikan mulai dengan kesadaran akan perbedaan tadi disinggung oleh Pak San, lalu kemudian dari perbedaan itu mereka punya visi dan cerdas dan punya visi yang jelas. Yang satu yang terakhir yang saya sampaikan itu adalah insight. Kita harus mulai sekarang bahwa kita harus mempunyai wawasan yang luas, komprehensif dan juga mendalam. Karena itu refleksi itu penting. Tentu ini adalah sekolah pastoral, pasti ada satu keutamaan yang dilatih adalah bagaimana melakukan refleksi. Refleksi adalah suatu proses untuk mengkombinasikan apa yang kita pelajari dengan konteks yang ada. Jadi ada teks, ada konteks, berbagai macam teks yang ada dan juga konteks. Lalu kemudian kita dengan logika yang ada kita coba melihat diri, melihat dunia kita, lalu mengambil sikap. Sikap ini tentu dihadapkan dengan bagaimana upaya kita untuk membangun bangsa ini. Karena kita tidak hidup untuk diri sendiri. STP juga tidak hanya hidup dalam netralitas nilai sendiri, tetapi harus punya kontribusi positif untuk membangun bangsa ini, membangun daerah, khususnya membangun Flores Timur, membangun Lembata, membangun NTT. Apa yang kita mau lakukan? Itu saya sampaikan bagaimana peran mahasiswa terhadap dunia dalam demokratisasi, khususnya dalam kontestasi pileg pilkada, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas. Itu juga harus harus ada keterlibatan kaum milenial di situ. Yang kedua, itu untuk merestorasi tentu ada kebijakan. Bagaimana juga mahasiswi kaum milenial coba mencermati berbagai macam kebijakan yang dihasilkan oleh negara ini, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten di situ, lalu coba melakukan kajian, lalu memberikan catatan kritis untuk kritik kebijakan, supaya ada korelasi positif antara dunia pendidikan, kampus dan juga penyelenggara pemerintahan. Baru yang terakhir itu bagaimana mahasiswa sebagai bagian dari akar rumput membangun etos kerja yang tinggi, kedisiplinan yang bertahan, lalu kemudian bersama pemerintah melaksanakan seluruh program-program itu. Terkait dengan program-program di bidang pendidikan untuk membuat supaya STP semakin bagus, tentu pemerintah, baik pemerintah setempat, pemerintah provinsi maupun negara ini tentu akan punya perhatian yang serius untuk itu. Tapi poin kita adalah kita harus mulai mempersiapkan diri dengan visi yang jelas supaya keluar dari bangku kuliah kita sudah bisa punya sikap mau kemana kita bekerja, bukan hanya untuk mencari kerja, tapi juga menciptakan kerja sendiri melalui kemampuan dan juga skill yang dimiliki. Tadi yang disampaikan oleh Pak San, saya juga sepakat kita harus punya skill teknologi dan juga skill dalam banyak hal. Tapi tentu kita harus juga sepakat untuk resilience building, jadi membangun ketahanan. Jadi self resilience building, membangun ketahanan diri kita secara kuat, tentu dimulai dari dalam keluarga sendiri. Jadi keluarga adalah gereja kita. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk menggunakan waktu ini untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal yang juga perlu dipertanyakan, juga masukan-masukan untuk kami, tentu untuk Pak Sam, tapi juga untuk saya hadir selain ini, tapi juga saya butuh masukan, kritikan untuk perbaikan diri maupun juga perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi. Itu saja saya kembalikan. Oke, maka benar apa yang dikatakan Wakil Presiden
Ma'rif Amin beberapa hari yang lalu. Beliau katakan bahwa kaum muda itu tidak hanya sehat, makan dan gaya, tetapi juga cerdas, makan isi buku dan tuangkan hasilnya di kertas. Mahasiswa juga, kaum muda juga tidak hanya sebagai konsumen, menikmati segala sesuatu tanpa pikir panjang, habiskan segala sesuatu di meja tanpa pikir orang lain, tapi dia juga harus sebagai produsen. Dia harus produktif, dan untuk bisa produktif, dia harus kreatif dan inovatif. Oke, Pasan, silakan. Baik, terima kasih Pak Ansel. Apa yang disampaikan oleh Pak Yongki Dominikus Lekisiran itu bagi saya suatu tantangan, baik itu kepada mahasiswa maupun para alumni maupun generasi muda milenial pada umumnya. Pertanyaannya sangat saya kira menantang, yaitu kreativitas seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang calon guru atau seorang guru, maupun kreativitas yang harus dihadapi oleh dosen guru ketika sedang menjadi seorang guru atau dosen. Begitupun sebaliknya. Saya kira ini merupakan sebuah pertanyaan yang saya kira tidak hanya sekedar standar, tapi pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana metode, cara, sarana yang digunakan supaya kaum milenial itu berhasil dalam menghadapi tantangan. Tadi sudah dikatakan bahwa memang pengalaman dalam dunia pendidikan itu didapat di bangku sekolah. Tapi harus diakui dengan jujur bahwa tidak semua pengalaman harus didapat di bangku sekolah. Boleh dikatakan bahwa hanya sepersekian waktu yang dihadapi di dalam lembaga pendidikan. Waktu paling banyak saya kira kaum milenial lebih banyak berselancar dengan Facebook, WA, dan maupun media-media yang lainnya. Saya kira justru guru dan dosen hanya memberikan starting point awal. Kreativitaslah yang mendorong kaum milenial untuk mencari bentuk-bentuk terobosan. Ada dua hal yang saya tawarkan. Saya kira apa yang mau dikatakan, yang diganggu oleh Pak Yongki tadi, juga apa yang dikatakan oleh Pak Alex berkaitan dengan semangat restorasi, bagaimana kita harus keluar dari sekulerisme, konsumerisme maupun globalisme. Yang pertama adalah tinggalkan zona aman. Tinggalkan zona aman ini penting, bahwa kita tidak hanya menjadi guru atau menjadi murid atau menjadi mahasiswa yang minimalis, tapi harus menjadi mahasiswa, guru, dosen, dan terutama kaum milenial secara kreatif, inovatif, dan kreatif. Guru hanya memberikan rujukan, dosen hanya memberikan rujukan, tetapi perpustakaan dan masyarakat adalah media belajar yang potensial. Pertanyaannya adalah, apakah ruang-ruang ini digunakan secara baik dan benar oleh para mahasiswa atau para siswa, atau tentu otokritik bagi kami para dosen. Karena belajar dari Sumpah Pemuda dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi mereka mampu menelurkan sebuah gagasan yang jauh sebelum mengisi kemerdekaan. Jadi visinya sudah ada ketika mereka melangkah untuk mau merumuskan seperti apa negara kita. Saya kira kembali kepada semangat yang ada dalam diri kaum milenial. Hari ini sebetulnya kaum milenial sudah bisa merumuskan visi seperti apa masa depan mereka. Yang tadi disampaikan oleh Pak Alex tadi, bahwa harus bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan zona nyaman dan harus berani untuk melangkah. Dan terobosan-terobosan ini dari dulu 92 tahun yang lalu sudah diarahkan dan sudah diberikan contoh yang baik oleh kaum terpelajar kita pada waktu itu dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua, saya kira ini juga penting dalam kaitan dengan kaum milenial mengisi bagaimana mereka menggagas masa depan mereka adalah berani mengambil risiko. Saya kira semua orang tahu bahwa kalau kita tidak berani mengambil risiko, kembali lagi kepada poin yang pertama tadi, orang tenggelam dalam zona aman. Berani mengambil risiko artinya kalau dia sudah melangkah, pantang untuk surut kembali.
Kalau dia sudah mengambil langkah untuk maju, mengenyam pendidikan atau melangkah ke tempat kerja yang baru, dia pantang untuk kembali dan melangkah kembali. Dan tentu saya juga harus memberikan apresiasi yang positif kepada para alumni seperti Pak Yongki di Jakarta maupun alumni-alumni yang lain. Mereka berani untuk melangkah setelah mendapatkan wisuda, mendapat misio kanonika. Mereka melangkah ke tempat-tempat pekerjaan yang baru. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua menghubungi saya, dan saya menyaksikan dan melihat lewat media sosial bagaimana mereka pergi dari wilayah ke wilayah yang menurut mereka inilah tantang menjadi agen pastoral masa depan. 2 poin ini saya kira penting, tinggalkan zona aman dan berani mengambil risiko sebagai kaum milenial saat ini, baik yang sedang mengenyam dunia pendidikan maupun mereka yang sekarang ini sudah di dunia pekerjaan. Saya berpikir sama seperti yang dikatakan oleh Pak Alex tadi, mereka harus berkreasi dan berkreatif, sehingga dunia pekerjaan itu tidak hanya dilihat sebagai minimalis tetapi maksimal. Tidak hanya mengharapkan pekerjaan tapi harus bisa menciptakan pekerjaan. Oke. Terima kasih Pak Hasan dan Pak Alex. Pak Ongki di Jakarta mau komentar balik? Kalau mau komentar balik, waktu saya berikan 1 menit. Pak Ongki masih dengar? Oh ya, Pak Ongki masih dengar suara saya? Ya, 1 menit waktu saya berikan ke Pak Ongki untuk tanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Alex sama Pak Sam ya. Memang yang diberikan dari bangku kuliah itu tidak semuanya, tetapi bagaimana kita berkreativitas dari diri kita, berinovasi, di mana tadi Bapak berbicara tentang skill dalam berteknologi. Nah, tetapi dalam pembelajaran ketika saya masih mahasiswa, dalam teknologi yang dibangun di kampus itu memang sangat minim sekali, baru internet waktu itu. Nah, justru sebagai salah satu masukan agar adik-adik atau teman-teman mau berkreasi dan berinovatif, maka sekolah harus menyiapkan sistemnya. Sistem yang dibangun dalam hal berteknologi supaya semua mahasiswa itu belajar dari semua perangkat yang ada di dalam itu. Karena ketika ada di dalam sudah tamat, ya kita akan berhadapan dengan tantangan yang sangat besar seperti yang disampaikan oleh Pak Sam. Jadi ini saran saya bahwa sekolah harus menyiapkan perangkat sistem yang harus punya nilai sangat tinggi supaya mahasiswa bisa proses belajar dari situ, supaya mahasiswa mempunyai skill dalam berteknologi, karena zaman sekarang semua bekerja pakai teknologi. Jadi sistem yang dulu memang tidak ada sama sekali, sekarang sangat luar biasa. Maka mari saya tidak mau menanggapi apapun bagaimana kampus membenahi diri dalam hal sarana prasarana sehingga bisa menunjang kreativitas dari setiap mahasiswa yang ada. Terima kasih. Oke, Ongki, apa yang menjadi harapan Ongki itu sudah mulai terrealisir pelan-pelan di STP Renya. Ongki mereka itu tamat di tahun yang tidak terlalu enak, di tahun yang agak enak ini penampilannya sudah berubah di STP Renya. Mau minum kopi saja tinggal tekan saja, kopi sudah muncul di meja sekarang. Baik, di sudut sana di aula ada saudara Sarlan, yang Sarlan atau Miksan? Oh ya, mohon tunjukkan muka ya, saudara Miksan, silakan waktu untukmu mengajukan pertanyaan, silakan. Mohon Miksan hidupkan ya mic-nya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya San Makin. Saya mahasiswa semester 7. Kaum muda menjadi topik yang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Berkaitan dengan beberapa peristiwa-peristiwa
kondisi sosial yang tadi ada beberapa pemuda yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang melakukan beberapa aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat dan maupun tingkat daerah. Berkaitan dengan tema yang diajukan bahwa mengkali nilai Sumpah Pemuda dan relevansinya dengan kaum milenial. Di sini dari tema ini saya bisa melihat bahwa ada gap atau kesenjangan antara generasi yang tua, generasi yang dahulu mencetuskan Sumpah Pemuda dengan generasi milenial saat ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang saat ini terjadi, saat ini saya boleh katakan bahwa masih memiliki sikap kritis terhadap apapun yang terjadi. Namun ini hanya ditunjukkan oleh beberapa orang saja. Mungkin tidak semua kaum muda memiliki sikap ini, karena tadi persoalan yang ada dalam kehidupan sosialnya. Berkaitan dengan bidang politik, tadi disebutkan beberapa ancaman oleh pemateri Pak Alex Ofong bahwa 5 ancaman yang menjadi titik perhatian setiap kaum muda untuk bisa mengatasi ancaman ini dan bisa menghadapi tantangan sama. Kami melihat bahwa ancaman yang dipaparkan tadi bukan hanya dialami untuk kaum muda saja, tetapi dalam hal politik. Kaum yang boleh dikatakan sebelum generasi milenial juga mengalami hal yang sama. Akibatnya hal ini terbawa, sehingga kaum muda milenial yang mana saya boleh katakan sudah mengalami krisis karakter, mudah digiring dan terbawa oleh pengaruh-pengaruh tadi, ancaman materialisme, konsumerisme, pragmatisme, dan lain sebagainya tadi. Pertanyaan saya bahwa kira-kira berhadapan dengan situasi ini, solusi yang tadi disampaikan bahwa literasi menjadi salah satu solusi yang sangat baik untuk mengatasi krisis karakter generasi milenial ini. Kira-kira literasi ini sekarang ini marak dijalankan, tetapi nilai hasilnya belum maksimal. Kira-kira harus dibuatkan seperti bagaimana literasi? Karena saya boleh katakan bahwa sejak dini juga kita sudah mengenal literasi yang namanya baca, tulis, dan diskusi ini. Sejak dari dini kita sudah mengenal. Tetapi pastinya sekarang seperti yang kita tahu bahwa generasi milenial terjebak atau terbawa ke dalam arus tadi yang menjadi tantangan generasi milenial. Kira-kira hanya itu saja. Terima kasih. Oke. Kita marak dengan berbagai gerakan literasi. Tapi Miksan mau tanya, sudah sejauh mana hasilnya di hadapan kaum milenial yang katanya itu sedang mengalami krisis karakter itu. Satu lagi, saya buka kesempatan supaya kedua narasumber bisa sekalian menjawab 2 pertanyaan yang mau diajukan. Oke, di sudut sana saya lihat ada Ferdi Daud, ini Kraeng dari Manggarai, yang sepertinya sudah siap-siap mau mengajukan pertanyaan. Kraeng Ferdi, mau bertanya ataukah mau memperbaiki posisi komputer yang ada di situ? Dua-duanya, Pak. Oh iya iya. Oke, baik. Kraeng siap. Silakan Kraeng. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fernandus Daud. Saya mahasiswa STPR-nya Larantuka semester 5. Saya ingin melanjutkan pernyataan dan pertanyaan dari Kamisan bahwa di mana dalam materi tadi Pak Alex Ofong dan Bapak Kristen Kulen menyatakan bahwa spirit orang muda dan kita kaitkan dengan
masalah dan situasi sosial yang ada sekarang yang semakin bergejolak, bahwa di mana kita melihat kalau kita kembali berdasarkan tema yang kita angkat bahwa menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda dan relevansinya bagi kaum milenial. Nah, kalau kita mengingat bahwa beberapa peristiwa di Rengas Dengklok dan peristiwa tahun 1998 bahwa kita kaitkan dengan situasi sosial zaman sekarang, bahwa ketika mahasiswa atau pemuda melakukan aspirasi ke kaum muda atau ke pemerintah yang dikatakan oleh Pak Alex Ofong tadi bahwa harus melibatkan kaum muda atau mahasiswa ke dalam ranah politik. Tetapi di situ masih ada tudingan-tudingan bahwa bukan semangat dan spirit dari kaum muda yang ingin melawan itu, tetapi ada unsur di balik itu. Nah, berkaitan dengan hal yang seperti itu juga, disitulah kita melihat bahwa kaum tua mau membangunkan gap untuk menjatuhkan semangat atau spirit dari kaum muda, karena selalu ada tudingan-tudingan seperti itu ketika kaum muda memberikan aspirasi dengan spirit yang mereka miliki. Situ langsung diskak untuk bahwa tudingan kaum muda ini ada unsur di balik itu, bahwa ada unsur nilai materialisme untuk mereka yang dijelaskan beberapa unsur tadi. Yang saya mau tekankan di sini bahwa kaum muda bukanlah sebagai unsur materialisme yang dilihat sebagai objek untuk aspirasikan unsur-unsur atau ada keunsuran di balik semangat mereka, tetapi mereka mau menyuarakan bahwa semangat dan spirit mereka itu. Pertanyaan saya bahwa literasi bukan solusinya, bahwa literasi seperti apa yang memberikan bahwa untuk kaum muda keluar dari berbagai macam tantangan yang dipaparkan oleh pemateri tadi. Secara khusus ada 5 tantangan tadi. Karena sekarang itu banyak literasi dan literasi seperti apa. Dan saya ingin menanggapi juga pernyataan dari Pasan tadi bahwa tidak semuanya bahwa itu guru yang diberikan di dalam sekolah. Saya pernah baca satu buku bahwa berkaitan dengan teori tentang konteks learning, bahwa bagaimana guru itu bisa mengaitkan masalah sosial dengan teori pembelajarannya. Nah, kalau memang bahwa tidak semuanya yang ada di dalam guru, bahwa fungsi dari guru itu sebagai guru dan ditiru itu gimana? Mungkin dari saya kembalikan. Oke, terima kasih Ferdi. Ferdi macam marah kami semua ini. Oke, terima kasih Ferdi. Ferdi memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh saudara Niksan tadi dengan sedikit memperjelas, meminta penjelasan lebih lanjut literasi model apa yang dibutuhkan di hadapan 5 tantangan yang besar tadi. Oke, Pak Alex, waktu dan kesempatan saya berikan untuk menanggapi 2 pernyataan dan pertanyaan ini. Baik, luar biasa sekali ya. Ini 2 mahasiswa yang menanggapi ini sangat kritis. Nah, pertama saya mengapresiasi dan saya menaruh hormat yang tinggi terhadap 2 mahasiswa yang sudah merespon. Tentu pasti ada banyak juga mahasiswa yang mau bertanya tapi mungkin ruangnya terbatas. Tapi saya yakin mahasiswa-mahasiswi STP Renya Rosari pasti punya daya kritis yang tinggi untuk ini. Saya sepakat yang disampaikan oleh Ade Niksan ya. Niksan bahwa 5 tantangan itu bukan hanya dihadapi oleh kaum milenial, tetapi juga kita yang tua-tua ini juga menghadapi itu. Dan saya yakin itu. Kita yakin bahwa 4 tantangan sebelumnya itu dihadapi oleh kita semua. Yang terakhir itu globalisme, itu lebih dihadapi oleh kaum milenial. Karena di luar kaum milenial ada banyak yang juga gaptek kan gitu. Jadi kurang kurang terlibat dalam itu. Tapi bahwa untuk kaum milenial tidak ada satupun yang lewat dari globalisme. Lalu kemudian untuk menghadapi tantangan, tadi saya sudah sampaikan bahwa
untuk menghadapi tantangan itu kita berpegang pada spirit Sumpah Pemuda. Ada 5 spirit yang saya sampaikan, yaitu pertama, sadar, tahu, paham, dan hargai perbedaan. Itu harus juga menjadi nilai yang tertanam di dalam kaum milenial. Yang kedua, punya daya juang dan menghadapi risiko. Tadi ditegaskan dan digarisbawahi lagi oleh Pak Sam. Tapi itu memang harus kita miliki sebagai kaum milenial. Yang ketiga, punya kecerdasan. Lalu punya visi. Bukan hanya cerdas, tapi juga harus punya visi ke depan. Lalu nasionalisme, dan terakhir saya bingkai dengan insight. Itu penting. Lalu soal literasi. Kalau kita sudah punya 5 nilai dan spirit ini, kita mudah untuk masuk ke dunia literasi. Jadi jangan hanya menyederhanakan pemahaman atau juga definisi tentang literasi, hanya soal baca dan tulis. Tidak. Tetapi bahwa baca tulis untuk sebuah insight, untuk sebuah pemahaman yang luas, wawasan yang luas, dan juga kedalaman. Untuk sampai paham. Jadi literasi itu membaca sampai paham betul, sehingga dia mampu menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, mampu membangun diskusi yang cerdas. Bagaimana supaya membaca itu, menulis itu bisa membantu kita menghadapi berbagai tantangan ini? Pertama, filterisasi. Kita harus punya filterisasi di dalam diri kita terhadap bahan bacaan. Tidak semua sumber bacaan menjadi konsumsi kita. Setelah kita mencermati berbagai macam informasi yang hoax maupun tidak, lalu kita membuat filterisasi mana informasi yang penting untuk kita dalami, mana informasi yang harus kita cari referensi supaya lebih mudah untuk memahami, lalu menganalisis dan juga mengkaji. Jadi pertama, filterisasi penting. Itu yang dimasukkan dengan Sam tadi, itu membangun ketahanan diri. Kalau kita punya ketahanan diri, kita punya filter yang kuat terhadap apapun yang masuk ke dalam handphone kita. Tadi saya sampaikan globalisme itu adalah paradoks dunia, bahwa semua di dunia ini masuk ke dalam genggaman kita. Karena itu kita harus punya ketahanan diri melalui sebuah proses yang disebut dengan filter. Kita filter, kita harus bisa bedakan mana informasi yang perlu kita dalami, mana informasi yang kita abaikan, mana informasi yang perlu kita cari referensi untuk didalami, lalu kemudian informasi yang perlu kita counter. Itu. Jadi itu penting untuk kita membangun ketahanan diri melalui filterisasi itu. Jadi kalau kita tidak mampu filter, tentu literasi tidak ada gunanya. Lalu kemudian kalau kita hanya paham bahwa literasi yang penting kita baca, yang penting kita tulis, yang penting kita diskusi, juga tidak ada. Tapi literasi 3 itu, membaca, menulis, dan berdiskusi untuk membangun insight kita. Jadi itu membaca, menulis, dan berdiskusi untuk membangun insight kita, sehingga kita punya wawasan yang luas dan juga punya kedalaman. Karena itu refleksi itu adalah sebuah keutamaan juga dari ketiga ini. Jadi 3 keutamaan itu harus diikuti dengan semangat refleksi kita. Jadi refleksi itu jangan hanya pikir kita baca kitab suci lalu refleksi, tidak. Tidak. Itu semua itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pesan saya lagi, bahwa kaum muda, kaum milenial harus punya visi, harus bangun mimpi dari sekarang. Yang kedua, harus punya nilai-nilai yang membingkai dan juga mendasari perjalanan dan juga perjuangan hidupnya. Yang ketiga, membangun sistem diri. Jadi membentuk sistem diri, disiplin diri, mengatur manage waktu. Itu adalah membangun sistem. Jadi tiga hal penting. Kita punya mimpi. Setelah kuliah kita mau jadi apa? Yang kedua, kita punya nilai-nilai yang harus kita pegang dan juga yang membingkai kita, dan juga mendasari untuk kita berjalan. Lalu yang ketiga, kita membangun sistem diri. Tanpa membangun sistem diri yang ketat melalui kedisiplinan, memanage waktu, kita tidak akan bisa menjadi kaum milenial yang akan sukses nanti, memanfaatkan dunia digital yang ada sekarang ini. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, satu orang namanya Pico Mirandola dari Italia itu pernah katakan begini,
Ketika orang memiliki ketahanan diri, dia akan bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Dilahirkan untuk menjadi apa yang dicita-citakan. Oke, Pasan, silakan. Terima kasih Pak Ansel. Memang saya juga sebetulnya sepakat dengan Iksan maupun Ferdi tadi ya, bahwa memang kita jangan melihat literasi dalam skop yang sempit seperti yang dikatakan oleh Pak Alex tadi. Literasi itu luas, artinya bahwa kita harus melihat semua peluang dan tantangan yang ada sebagai bagian daripada upaya untuk mengisi, kalau kita pakai konteks Sumpah Pemuda tadi, mengisi kemerdekaan ini secara baik dan benar. Bagi saya, untuk itu perlu ada yang kita namakan penguatan identitas. Penguatan identitas ini penting dalam hubungan dengan bagaimana membangun karakter. Pertama soal komitmen kebangsaan. Kalau saya berjanji bahwa saya bertumpah darah, berbahasa, bertanah air satu, maka saya berkomitmen bagaimana saya mengisi kemerdekaan secara baik dan benar. Ketika saya menjadi seorang remaja milenial, generasi milenial, baik siswa maupun sebagai mahasiswa, saya harus berkomitmen bahwa saya berada di tanah air Indonesia dan saya harus mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang pekerja yang diberi ruang oleh negara maupun lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana mengisi kemerdekaan. Penguatan identitas adalah soal bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Katakanlah kepada siapapun, siapa diri saya, siapa identitas saya, apa pekerjaan saya, bahkan bila perlu apa spirit saya. Dengan gaya saya bicara, dengan gaya saya berjalan, dengan saya berpakaian, orang sudah mengetahui bahwa siapa identitas saya. Walaupun kita di bawah bingkai yang lebih besar, yaitu bingkai nasional, bingkai kebangsaan. Identitas kita sebagai milenial dari skop Sekolah Tinggi Pastor Renya Larantuka, identitas katekis. Bagaimana katekis dan perspektif nasional menempatkan diri secara baik di skala nasional, skala lokal. Saya kira itu penting untuk penguatan. Di samping yang saya sebut tadi, penguatan identitas itu nama lain dari bagaimana kita menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua saya pikir adalah sadar akan panggilan. Penguatan identitas itu sebetulnya nama lain dari apa yang saya hidupi, apa yang saya jalani sebagai bagian dari pelayanan. Panggilan saya menjadi katekis, panggilan saya menjadi pewarta, saya kira itu adalah bagian dari ketahanan dan identitas. Bagaimana saya bertumbuh dalam identitas saya tergantung bagaimana saya menghidupi identitas saya. Saya kira sebagai seorang milenial, sebagai seorang mahasiswa, dalam posisi itulah literasi harus disepakati. Saya kira demikian Pak. Oke, dengan kata lain, identitas kita di masa sekarang adalah identitas mahasiswa tanpa copy paste. Di hadapan teknologi yang canggih, barang yang saya sebut tadi itu gampang sekali. Hanya kadang kita lupa bikin makalah tentang kegiatan katekese di Lamalera, tetapi isi makalahnya katekese di Paroki Kelapa Gading, Jakarta. Saya kira Lamalera dan Kelapa Gading itu agak sangat jauh itu. Nah, ini yang Pak Alex bilang tadi, baca tanpa filter, copy lalu paste saja, tidak saring dulu. Sehingga hasilnya di kertas itu hitam semua kopinya. Oke, baik. Kita agak terbatas dengan waktu, tetapi saya buka satu kesempatan lagi untuk siapa yang mau bertanya atau mau mengajukan sesuatu. Saya lihat di Lembata yang sudah siap-siap. Suster siapa ini? Yang berkacamata ini. Oh ya, silakan Ibu. Ibu atau suster ini? Selamat siang Pak Ansel. Oke, silakan. Selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Etik Purwanti dari Lembata, alumni STP tahun 2015.
Alumni tahun berapa Ibu? 2015 Bapak. Oh ya, waktu itu belum ada les komputer ya Ibu? Ya, itu. Oke, silakan Ibu. Saya sangat tertarik sekali dengan tema hari ini dan salam Sumpah Pemuda untuk kita semua para mahasiswa dan alumni dan para orang muda. Yang perlu kita tekankan pada saat ini adalah saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak San bahwa kita memang harus mengisi kemerdekaan, mengisi kita sebagai pemuda, bahkan mengisi juga Indonesia yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika ini dengan keberagaman, dengan ini harus bersatu, tetap bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang ingin saya pertanyakan di sini untuk Pak Alex tentunya sebagai birokrat, sebagai politikus, masih banyak yang kita lihat bahwa di era digital ini masih banyak orang yang tertinggal, bukan hanya generasi milenial, tetapi juga generasi old atau mungkin generasi micin. Dengan adanya segala sesuatu harus digital, harus pakai internet, dan harus serba cepat, juga boleh dikatakan serba instan. Kita perlu melihat bahwa ada beberapa daerah yang masih belum bisa menikmati fasilitas sinyal, atau bahkan kami kalau di Lembata, Bapak Alex tahu sendiri bagaimana situasi di Lembata, kita cari sinyal harus naik di atas batu atau mungkin di atas pohon. Nah, pertanyaannya bahwa bagaimana strategi atau bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh para pengambil kebijakan atau penentu kebijakan khususnya di tingkat daerah, provinsi, dan secara nasional terhadap kaum-kaum yang belum bisa meraih sinyal. Memang tadi dikatakan bahwa kita serba HP, serba laptop, tetapi boleh kita lihat bagaimana situasi kita dengan kondisi kita di daerah kita. Kalau dikatakan saya dari Malang kondisinya sudah serba oke, tetapi saya di Lembata sudah sejak 2000 dan saya sebagai alumni tidak bekerja sebagai seorang guru yang harusnya memang sarjana agama adalah seorang guru, tetapi kami khususnya saya bergerak di bidang sosial. Saya melayani dan untuk saat ini saya bergabung dengan lembaga Perdaki, bergerak di kesehatan dan menangani malaria. Tetapi saya tetap menggunakan media sosial untuk tetap berpastoral. Saya mau mengatakan bahwa alumni STP tidak hanya menjadi seorang pendidik, tetapi menjadi seorang katekis, dan dengan misio kanonik kami semua diutus ke segala penjuru dan ke segala lini. Jadi untuk adik-adikku semua yang masih menempuh pendidikan, bahwa kita boleh menempuh pendidikan dengan latar belakang nanti SAG, tetapi ingat SAG adalah tidak hanya bekerja dalam lingkup pendidikan, tetapi mari kita mengisi semua kekosongan di mana semua kekosongan itu memerlukan kita. Dan kalau dikatakan saya selalu dijuluki SAG, bukan sarjana agama tetapi sarjana alam gaib, jadi bisa masuk ke segala lini. Itu saja Pak Alex untuk pertanyaan dari saya, dan selamat siang untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu. Ada dua bagian. Pertama itu pertanyaan kepada Pak Alex, tapi sekaligus itu terselip proposalisan yang bisa diperjuangkan di provinsi. Lalu yang kedua itu promosi sekaligus motivasi. Nanti Pak San akan mengomentari yang bagian keduanya. Silakan Bapak Alex.
Baik, terima kasih luar biasa Ibu dari Lembata, alumnus STP tahun 2015 ya. Sekalipun sarjana agama tapi sudah terlibat aktif di karya-karya sosial. Ini luar biasa sekali. Dan salah satu pesan yang bagus tadi bahwa medsos adalah sekaligus sarana pastoral. Nah, ini pesan untuk apa namanya adik-adik semua di bangku kuliah, bahwa medsos adalah juga sarana pastoral. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana kecerdasan kita menggunakan dunia digital. Oh, memang kita sadari bahwa tantangan yang tadi saya bicarakan, dari dunia sudah sekian maju, digitalisasi sudah menguasai kita, tetapi kita tidak juga menutup mata terhadap kondisi kita, bahwa masih di banyak kampung-kampung kita belum terjangkau internet. Tadi kalau masih ingat, saya juga sempat sampaikan pernyataan dari Pak Menko Minfo, jadi Pak Joni G. Plate pernah menyampaikan bahwa infrastruktur digital itu sudah sama dengan infrastruktur dasar. Nah, jadi infrastruktur digital itu bukan barang mewah lagi, dia sudah menjadi infrastruktur dasar dan bahkan menjadi kebutuhan dasar kita. Karena itu komitmen Kominfo untuk menjadikan semua wilayah yang terisolasi untuk diakses seluruh jaringan internet. Itu kerjasama dengan Yayasan Bakti dan melalui BTS, program BTS, membangun BTS di seluruh. Kita harapkan tahun 2021, 2022 itu bisa terjangkau semua. Saya sudah bicara dengan Bupati Lembata, Ibu, dan juga Bupati Flores Timur untuk mengajukan seluruh proposal secara komprehensif buat pemetaan desa-desa mana saja yang belum terjangkau internet untuk dimasukkan ke Kementerian Minfo untuk bisa dijawab segera. Kemudian lalu program di pemerintah provinsi juga melalui PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, itu untuk menjadikan desa internet untuk seluruh 3.000 lebih desa yang ada di NTT. Tentu nanti kerjasama dengan Kementerian Minfo juga untuk ini. Jadi Ibu, kita bersabar sedikit, tapi ada upaya ke sana. Karena penegasan dasarnya di situ, bahwa infrastruktur dasar adalah infrastruktur digital adalah infrastruktur dasar dan juga sudah menjadi kebutuhan dasar kita. Kita sadari bahwa kaum milenial dan juga kita yang hidup di era digital ini tidak ada hari atau tidak ada waktu tanpa digital. Kita harus selalu pegang HP. Kalau HP hilang, seperti kehilangan kekasih jiwa, begitu. Kira-kira itu yang bisa saya respons, tapi saya mendorong adik-adik bahwa digunakan waktu sebaik mungkin di bangku kuliah. Hidup adalah proses, karena itu jangan pernah mau instan. Oke deh. Dunia digital sekarang itu rentan dengan instanisasi. Tapi kita harus sadar bahwa hidup adalah proses. Kita tidak bisa jadi seperti Ibu sekarang ini kalau kita tidak memahami waktu untuk membenah diri kita, bahwa kita akan bisa menjadi manusia di dalam sebuah proses panjang. Dan dunia pendidikan adalah sebuah proses untuk membangun ketahanan diri yang seperti yang kita tegaskan sebelumnya. Itu saja. Terima kasih. Salam ke Lembata, Ibu. Selamat melayani. Proses itu harus dilewati supaya kita yang menguasai dunia digital, bukan sebaliknya digital yang menguasai kita. Oke, saya minta komentar dari Pak Saad terhadap apa yang telah dimotivasi dan dipromosi oleh Ibu Etik tadi. Silakan. Baik, Ibu Etik, luar biasa apresiasi. Tapi sekedar juga mau menyampaikan bahwa inilah komitmen lembaga untuk melaksanakan kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Memang harus diakui bahwa visi dari lembaga harus dari waktu ke waktu harus diupdate, harus dibaharui. Komitmen kita adalah bagaimana melaksanakan dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian masyarakat. Juga saya infokan kepada Bu Etik, sekarang ini STP sudah beranjak dari SAG ke SPD.
Ini sudah berlaku tahun kedua. Jadi sekarang tidak lagi sarjana agama tapi sarjana pendidikan, SPD. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira berkaitan dengan 3 dharma ini, memberi ruang kepada kampus untuk melaksanakan 3 aktivitas tadi dengan melaksanakan visi yang besar untuk menyiapkan tenaga pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Idealnya mereka ini akan ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi realitas antara Dasein dan Dasolen itu ternyata harus sesuai dengan harapan masyarakat, bukan harapan lembaga pendidikan. Nah, Bu Etik juga menjadi salah satu dari solusi itu, bahwa tidak alumni hanya ditempatkan di lembaga pendidikan atau di proki, di tempat-tempat pastoral, tapi juga di LSM. Lembaga juga harus mengapresiasi kepada alumni. Ya, kalau tidak salah tahun berapa Pak Ansel, kita juga memberikan ujian skripsi kepada salah seorang alumni yang belum diwisuda tapi sudah dilantik menjadi anggota DPR. 2016. Ya, 2016 ya, kepada Pak Antonius Leumara. Ya, itu salah 2. Setelah salah satunya Ibu Etik, salah 2-nya Pak Anton Leumara. Ini mau mengatakan bahwa secara akademisi kita harus menjawab kebutuhan masyarakat. Memang di dalamnya mengelaborasi panggilan kita sebagai profetis, sebagai calon guru agama, tenaga pastoral. Tapi yang mau saya katakan di sini bahwa seorang milenial dalam diri kaum muda, dalam diri calon pastoral, tenaga pastoral, itu harus terbuka, tidak hanya kepada ilmu pengetahuan, tapi terbuka kepada perkembangan yang berhubungan dengan sarana pendukung lainnya, sehingga dia tidak hanya bertumbuh secara spiritual, tapi bertumbuh secara teknologi. Dengan demikian, harapan yang diinginkan oleh gereja, diinginkan oleh masyarakat, itu harus terpenuhi. Karena secara sederhana kita harus mengatakan bahwa kita dipanggil untuk melayani kemanusiaan, kita dipanggil untuk melayani kehidupan. Dimanapun kita dibutuhkan, kita harus siap. Tetapi dengan 2 catatan. Pertama, kita harus memiliki skill, keterampilan yang dibekali dunia pendidikan, dan kedua, tentu dibekal oleh spirit, oleh spiritual, oleh kerohanian. Karena di sana adalah daya dorong yang kuat, sehingga kita siap untuk berada dalam dunia tantang. Dan demikian saya mau mengutip sebuah peribahasa Cina. Jalannya ombak lautan tidak bisa dicegah. Yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan layar perahu kita. Layar perahu kita adalah mengikuti Sang Guru Ilahi Yesus Kristus kemana Dia mengutus kita dalam rohnya. Saya kira ini catatan spiritualitas yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Pak San. Bapak Alex, Bapak San, para mahasiswa dan para alumni di mana saja dirimu berada. Sudah sekitar 2,5 jam kita lewati diskusi ini dalam satu tema besar, menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda dan relevansinya bagi kaum muda zaman sekarang. Saya tidak akan membuat sejumlah kesimpulan yang muluk-muluk, karena menurut saya kesimpulan yang baik sedang dikerjakan oleh hati dan pikiran kita masing-masing atas peristiwa siang hari ini. Tapi sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari seorang mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Dia pernah bilang begini dalam bahasa Inggris, tapi saya coba pakai bahasa Indonesia saja biar gampang diterima di otak kita di jam yang agak rumit ini. Kita tidak bisa selalu membangun masa depan untuk generasi muda kita. Kita tidak bisa selalu membangun masa depan untuk generasi muda kita. Tetapi kita itu bisa membangun generasi muda untuk masa depan kita dan mereka. Kita tidak bisa bangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa bangun generasi muda untuk masa depan mereka.
Saya kira maksud akhir dari tema perbincangan kita hari ini adalah membangun generasi muda kita untuk masa depan mereka. Karena itu untuk teman-teman mahasiswa kalian yang tergolong dalam kaum milenial, saya mau ajak begini. Keep true to the dreams of your youth. Setialah selalu pada impian masa mudamu, meskipun sekian tantangan siap menghadang, meskipun dunia yang biasa-biasa saja telah diubah ke dalam dunia yang serba digitalisasi. Akhirnya, selamat siang jelang sore untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjaga impian-impian tentang masa muda ini dengan baik, supaya pada saatnya jiwa-jiwa kita akan dikenang sebagai jiwa-jiwa yang mulia. Terima kasih. Dari kampus STP Renya Larantuka, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alex dan Bapak San. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang hari ini terpaksa bertahan di kampus ini sampai sore, meskipun tadi mereka sudah dibagi nasi bungkus. Kalau tidak bagi nasi bungkus, pasti tidak bertahan sampai sore hari ini. Terima kasih juga untuk para alumni yang dalam kesibukan apapun bisa meluangkan waktu untuk bergabung. Semua impian adalah cita-cita kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar yang berikutnya. Ini webinar yang kedua, webinar yang ketiga, keempat, dan kelima akan siap menanti kita. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa untuk kita sekalian. Terima kasih. Selamat. Selamat siang Pak Alex, terima kasih. Salve. Selamat siang, Pak San, Oke. Ansel, dan semuanya. Selamat siang. Bapak Alex, Sampai jumpa lagi. Bapak Alex ingat proposal lisan dari Lembata tadi? Jangan lupa. Bapak salam. Alexa luar Nanti. biasa Bapak. Oh iya, Ibu Etik nih saya sudah kenal juga dia. Mereka luar biasa sekali. Nanti proposalnya bisa masuk lewat pintu belakang. Pintu depan saja Bapak, tidak boleh pintu belakang Bapak. Bapak San, Yo. saya mau menyambung. Bagaimana itu? Saya mau menyambung kalimat yang tadi, kita tidak bisa merubah arah angin, Nah, tetapi kita harus merubah layar kita untuk perahu kemana kita akan berlayar. mantap. Itu saja tambahnya. Dan Selamat siang semuanya. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Eki. Pak Alex, terima kasih. Iya, terkait dengan layar itu, kalau lagi badai harus kasih turun layar, kalau tidak terbalik kapalnya. Tahunya, iya. Pedang Bapak. Ya, tidak apa Etik. Laut sedang baik di Lembata, laut sedang baik ke Larantuka. Baik, Bapak, selamat siang semuanya. Oke, selamat Oke, siang. selamat siang Pak Alex. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih. Live-nya bagaimana ini? Bilal, kok saya tidak bisa keluar? Ini keluar gimana?
Baik,